Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bertemu dalam podcast Dinas Perpustakaan Kota Blitar ini. Nanti hampir selama 45 menit ke depan kita akan berbincang tentang literasi, di mana Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Blitar yang sedang berusaha berselancar dalam gelombang literasi itu dalam kesempatan menyenangkan karena bersamaan dengan acara Gebyar Literasi, peresmian gedung perpustakaan Kota Blitar yang dalam kali ini mengambil tema penguatan literasi melalui peningkatan layanan perpustakaan untuk mewujudkan masyarakat Kota Blitar yang cerdas dan sejahtera. Bersama kita Bapak Joko Santoso. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Beliau adalah pejabat Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berkesempatan hadir di Blitar dalam rangkaian kegiatan peresmian gedung layanan perpustakaan Blitar ini. Bapak Dr. Joko Santoso M.Hum ini dulu pernah menjabat Kabiro Hukum ya Pak ya? Ya, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan di Perpustakaan Nasional. Beliau juga pernah Pak yang menjabat Ketua Korpri di lingkungan Perpustakaan Nasional. Sampai hari ini saya masih Ketua Korpri. Sampai hari ini. Alhamdulillah. Ya. Selamat datang di Blitar Pak Joko. Terima kasih. Ya. Pak, kesan pertama Pak ketika menyaksikan gedung yang akan diresmikan itu bagaimana Pak Joko? Ya, saya sangat senang dengan gedung layanan perpustakaan Kota Blitar. Ini saya kira satu contoh keberhasilan implementasi dana alokasi khusus fisik subbidang perpustakaan. Nah, dana alokasi khusus subbidang perpustakaan ini sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan yang merata. Dan ini merupakan dukungan dari kegiatan prioritas nasional kita. Program prioritas nasional kita adalah penguatan budaya literasi untuk inovasi dan kreativitas. Nah, ini adalah salah satu dukungannya. Jadi program ini adalah program prioritas nasional gitu ya, yang tidak hanya oleh Perpustakaan Nasional tapi juga oleh kementerian lembaga lain. Jadi program ini di bawah prioritas pembangunan sumber daya manusia. Iya ya. Kalau setahu saya indeks apa namanya kegemaran membaca di Blitar ini juga cukup bagus di Jawa Timur Pak ya. Ya. Di bawah kota Surabaya. Betul. Tapi apakah ada alasan lain Blitar kok kemudian menjadi pilihan salah satu penerima DAK untuk gedung sebagus ini? Ya, sebenarnya tadi terkait dengan implementasi dana alokasi khusus fisik subbidang perpustakaan itu untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan ya. Kita meyakini bahwa dengan adanya peningkatan kualitas layanan perpustakaan, masyarakat bisa memanfaatkan perpustakaan ini sebagai ruang publik yang terbuka untuk bisa berlatih keterampilan, kecakapan, belajar secara kontekstual. Kota Blitar pasti punya konteks yang berbeda dengan kota dan kabupaten yang lain. Di samping itu juga ini harapan kami bisa menjadi ruang publik yang terbuka bagi masyarakat untuk bisa mewakafkan pengalamannya kepada orang-orang lain untuk bisa juga bersama-sama bisa berhasil, bisa maju dan seterusnya. Ya. Menarik, Pak. Ruang publik ini apa bedanya dengan perpustakaan pada umumnya, Pak? Ini kelihatannya hal-hal baru yang harus diketahui masyarakat nih. Iya, jadi sebenarnya mengapa kok getol kita membangun perpustakaan seperti ini? Sampai hari ini kita sudah ada 122 lokasi yang kita bangun di seluruh Indonesia. 122 ya. Jadi tidak hanya kita bangun, ada juga yang kita perluas ruangannya, kita renovasi, kita isi perabotnya, TIK-nya untuk mendorong perpustakaan digital, dan juga koleksinya tentu juga kita kembangkan. Prinsipnya kita ingin mentransformasikan perpustakaan agar perpustakaan bisa menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk bisa belajar sepanjang hayat, yang bisa melahirkan inovasi-inovasi dan kreativitas-kreativitas. Yang kedua, kita juga ingin transformasikan perpustakaan itu sebagai ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk bisa melakukan berbagai macam kegiatan yang berkomitmen terhadap kesejahteraan dan juga ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, ini adalah ruang transformasi juga untuk bisa memajukan kebudayaan, mewariskan nilai-nilai luhur kearifan lokal,
dan terus mengembangkan upaya-upaya yang mendorong kemajuan kebudayaan. Pak, kalau berbicara perpustakaan itu di benak kita, itu orang yang tekun membaca, bikin cari referensi untuk skripsi, untuk disertasi, itu aliran-aliran lama. Apakah itu Ya, itu jawabannya menjadi ruang publik itu? Tidak, itu menjadi bagian, tetapi itu kan sudah menjadi stereotip lama, orang konvensional yang lama seperti itu kan. Jadi konsep perpustakaan itu sekarang haruslah inviting people. Inviting people harus mengundang orang untuk bisa hadir dan terlibat dalam berbagai macam kegiatan di perpustakaan yang tidak juga direncanakan atau disusun oleh pustakawan, tetapi bisa dilakukan dan disusun dan direncanakan oleh komunitas sendiri. Anggaplah ini menjadi rumah kedua bagi siapa saja. Jadi siapapun boleh menggunakan ruang-ruang di perpustakaan untuk hal-hal yang sifatnya intelektual, kreativitas, kebudayaan, dan juga aktivitas-aktivitas yang memang sifatnya itu produktif. Begitu. Jadi boleh ya misalnya berlatih teater yang dalam tanda kutip berisik gitu loh Pak? Boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Justru makanya dari awal dalam konsultasi terkait dengan pembangunan gedung seperti ini, yang pasti yang akan kita diskusikan justru adalah ruang-ruang publik terbuka seperti itu. Di manakah ruang diskusi, di manakah ruang audiovisual, di manakah ruang baca untuk remaja, di manakah aktivitas anak-anak, dan seterusnya. Kami selalu menempatkan administrasi itu di belakang yang tidak kelihatan. Kami selalu menempatkan ruang untuk pimpinan dan seterusnya, jika itu menggunakan sebagian ruangan ini, di bagian paling belakang yang tidak kelihatan. Yang kita utamakan adalah ruang layanan publik. Dibalik ya cara berpikirnya ya? Harus dibalik. Karena perpustakaan bukanlah kantor. Kami katakan kepada teman-teman semua, perpustakaan adalah ruang publik, bukanlah kantor. Harus beda antara kantor yang misalnya kita tahu, kantor kecamatan, kantor desa, dan seterusnya. Ini bukan kantor. Ini adalah ruang publik. Seperti itu. Ya. Itu para pemirsa, hal-hal baru yang barangkali akan menyertai permulaan gedung layanan perpustakaan Kota Blitar sebagaimana disampaikan Pak Joko tadi. Saya juga masih berpikir dulu itu namanya perpustakaan itu ruang sunyi begitu, sehingga nggak mungkin saya mendengar suara berisik. Baik Pak, kalau kaitannya dengan tema yang disampaikan kawan-kawan di Dinas Perpustakaan Kota Blitar, ini lebih nanti walaupun ruang publik itu akan mengundang banyak kreativitas, tetapi arus utamanya adalah tradisi literasi. Nah, tradisi literasi ini baik, kita mumpung kedatangan pejabat utama dari Perpustakaan Nasional, kita pengen tahu apakah sih Pak makna literasi sebagaimana yang menjadi target yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Ya, secara sederhana kita maknai ya sebagai satu kemampuan atau satu kecakapan masyarakat yang bisa memahami tidak hanya tekstual tapi juga non tekstual gitu ya, dan tidak hanya mampu bisa menghimpun dan membaca tetapi juga menganalisis dan kemudian juga melakukan hal-hal yang produktif, melakukan praktik sosial dari apa yang dibacanya. Jadi sudah melampaui batas hanya mengerti, memahami, tetapi juga melakukan praktik sosial terkait dengan apa yang telah dibacanya atau dipahaminya. Kita pandang itu sebagai literasi. Jadi kalau kita menggunakan konsepsi filosofinya, namanya ada Paulo Freire ya. Paulo Freire mungkin teman-teman pernah membaca Paulo Freire itu terkait dengan pedagogi of the oppression. Jadi istilahnya pendidikan jadi kaum tertindas. Jadi literasi harus kita pahami sebagai juga upaya kita untuk memahami dan merubah suatu realitas sosial. Jadi tidak hanya memahami bagaimana realitas sosial itu terjadi, tapi bagaimana upaya kita secara aktif melakukan perubahan terhadap realitas sosial itu. Jadi literasi dengan demikian tidak hanya satu set pemaknaan yang ada di dalam benak kita, tetapi juga upaya secara aktif bagaimana kita melakukan perubahan sosial yang ada di lingkungan kita. Mindsetnya ada perubahan. Ada perubahan. Sehingga konsep kami terkait dengan literasi ini ada satu program namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu tidak hanya perpustakaan
memberikan atau mentransformasikan pengetahuan yang dikoleksinya, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang dikoleksi oleh perpustakaan itu tadi menjadi sesuatu yang nyata, memiliki fungsi, memiliki kapabilitas untuk merubah seseorang menjadi lebih positif, memiliki kapabilitas seseorang untuk lebih produktif. Nah, itu yang kita harapkan dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sehingga konsep ketika perpustakaan sudah berubah dirinya menjadi ruang publik, masyarakat bisa menyusun berbagai macam rencana-rencana tindakan berbasiskan pada pengetahuan yang ada di perpustakaan, itu menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Misalnya, di perpustakaan, berdasarkan buku-buku yang sifatnya praktis, pragmatis, teknologi tepat guna, dilakukan pelatihan-pelatihan. Dan pelatihan-pelatihan ini dimanfaatkan oleh masyarakat, mungkin ibu-ibu rumah tangga, mungkin pemuda, mungkin kelompok-kelompok marginal, difabel, dan seterusnya. Mereka menjadi lebih berdaya upaya. Mereka punya jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, perpustakaan dengan demikian menghubungkan antara kebutuhan masyarakat dengan didukung oleh basis pengetahuan yang kuat dengan orang-orang yang memiliki keterampilan dan kecakapan untuk bisa tadi hal menjadikan dirinya sebagai ruang terbuka bagi publik untuk bisa berlatih keterampilan dan kecakapan. Mereka yang memiliki pengalaman bisa mewakafkan pengalamannya. Mereka yang ingin belajar banyak hal terkait dengan konteks yang ada di lingkungannya bisa belajar secara kontekstual. Pak, saya kembali ke soal literasi tadi. Kalau kemudian visinya adalah perubahan, tentu ini ada secara psikologis ya. Masyarakat yang bisa katakanlah diajak untuk berubah itu pasti ada usia-usia tertentu. Secara psikologis dan secara sosial. Tidak mungkin yang sudah terlalu tua. Pasti ini generasi awal ya, generasi. Betul. Pada generasi awal misalnya tahun yang lalu 2024 ya, kami membangun ada 10.000 ruang baca. 10.000 ruang baca itu adanya di perpustakaan desa dan juga taman belajar masyarakat ya. Jadi yang kita berikan tidak hanya buku-buku bacaan untuk jenjang baca anak-anak usia dini ya, tetapi juga sekolah dasar gitu ya. Itu untuk bisa diaktifkan. Nah, diaktifkannya dengan melakukan pelatihan-pelatihan dengan cara misalnya belajar nyaring, membuat ringkasan, bercerita gitu ya, atau storytelling gitu ya. Sehingga buku-buku ini bisa dimanfaatkan dan kita berusaha mencari konektivitas antara perpustakaan desa tadi dengan sekolah-sekolah yang ada di sana, misalnya SD dan seterusnya. Sehingga kegiatan antara di SD dan di sekolah ada di perpustakaan desa dan seterusnya itu bisa sifatnya langsung berkolaborasi seperti itu. Nah, itu contohnya. Mengapa kami menyasar pada usia dini dan anak-anak ya? Karena dia memberikan letak atau memberikan dasar, meletakkan dasar yang kuat bahwa membaca itu menjadi situasi yang memang sesuatu yang harus dikondisikan, tidak tumbuh secara alamiah, tetapi dikondisikan. Nah, dikondisikannya apa? Dengan menyediakan bahan-bahan bacaan dan memberikan pelatihan-pelatihan agar bacaan tadi bisa diaktifkan. Bolehkah saya menyimpulkan ini Pak Joko ini sedang merancang sebuah generasi literasi gitu? Ya, semacam itu. Kalau kita ingin merancang generasi yang literat, kita harus menyasar kepada anak-anak dan dari keluarga ya. Kalau kita kasih contoh misalnya di Australia misalnya, di Australia program seperti itu juga ada, namanya Thousand Book Before 10 Years. Jadi ada target 1000 buku sebelum anak usia 10 tahun. Jadi bayangkan berarti kan ada setiap tahun ada 100 buku yang harus dibacakan kepada anak-anak. Tapi itu juga didukung oleh kegiatan misalnya di mereka itu ada namanya Reading Hours. Reading Hours pada pukul 7 sampai 9 keluarga diminta untuk membacakan cerita, mendongengkan kepada anak-anak dan mematikan televisi. Nah, seperti itu. Jadi program ini harus juga bekerja sama dengan masyarakat ya, dan juga stakeholder yang ada, multi stakeholder bahkan seperti itu. Ini pekerjaan besar ini Pak. Pekerjaan besar, seperti di Belanda, saya mencontohkan misalnya ada namanya program literasi, di sana itu menyasar kepada keluarga muda. Setiap keluarga muda yang melahirkan anak atau memiliki putra-putri yang baru gitu ya, itu oleh pemerintah daerah setempat diberikan akte kelahiran, tetapi disertai dengan 2 paket bahan bacaan. 1 paket bahan bacaan terkait dengan parenting guide atau panduan sebagai orang tua, dan 1 lagi bahan bacaan untuk dibacakan untuk anak-anaknya, dan 1 lagi kartu anggota perpustakaan bagi anak, dan itu berlaku sampai 18 tahun.
Nah setelah itu bisa diteruskan seperti itu. Dan setiap minggunya orang tua diimbau untuk mengajak putra dan putrinya untuk ke perpustakaan. Nah seperti itu. Jadi ini saya kira upaya yang harus juga dilakukan oleh pemerintah kota, misalnya Pemkot gitu ya, membuat regulasi yang memungkinkan antara dinas kependudukan, kemudian juga dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan seterusnya untuk berkolaborasi membentuk semacam itu. Ya. Pemirsa, itu tadi satu program perancangan generasi literasi yang itu proyek besar melibatkan banyak orang. Tetapi di sisi lain kita mencoba, tadi Pak Joko sudah mengisahkan beberapa fakta di luar negeri. Coba nanti kita kombinasi apa yang terjadi, kita perbandingkan dengan luar negeri, misalnya seperti survei yang selalu rutin dilakukan oleh PISA ya. Kita nanti ke sana mencoba melihat perbandingan itu, kita jeda sejenak. Baik kawan-kawan literasi, kita kembali ke seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang sudah tadi disampaikan Pak Joko sedang berusaha untuk membangun sebuah generasi literasi. Kita coba hasil dari skor literasi membaca Indonesia yang sering kita lihat versi program International Student Assessment PISA itu, yang melakukan survei setiap 3 tahunan ini Pak ya? Iya. Ke 2018 terakhir 2022. Terakhir tuh. Dari 80 negara, peringkat-peringkat pertama itu selalu negara-negara Eropa ya, Finlandia, Norwegia, Viking. Mengapa ras Viking itu selalu menguasai gitu ya Pak ya? Kalau dari Asia Tenggara paling yang muncul nanti Singapura gitu ya. Sedangkan di anak-anak Indonesia berkisar di peringkat 70 sampai 80 gitu Pak ya. Pak Joko, bagaimana untuk mendongkrak itu dari apa yang dilakukan PISA? Apakah juga termasuk di dalamnya dengan penciptaan ruang-ruang publik, memperbanyak itu seperti apa Pak? Setuju. Jadi kalau kita lihat antara 2018 ke 2022 ada penurunan, dan penurunan yang paling nyata itu justru pada literasi membaca. Ini ya yang perlu kita highlight ya. Tadi benar, kalau kita melihat data ya, bahwa Singapura, negara ASEAN, kita nggak bicara negara lain, di ASEAN saja itu yang pertama Singapura. Paling tinggi dia, rankingnya dia, skornya dia 1679. Wah, tinggi itu. Kemudian Vietnam yang relatif baru kemarin dia membangun dan maju gitu ya, itu dia ranking yang kedua untuk negara ASEAN. Vietnam. Jadi dia itu kalau secara urutannya itu skornya 1403, dan urutannya dia ke 34 ya untuk negara-negara OECD. Negara-negara OECD ya. Kemudian di bawah Vietnam baru ada Brunei, kemudian ada Malaysia. Kemudian di atas kita itu ada Thailand. Thailand itu skornya 1182, dan dia kalau urutan di negara OECD itu adalah 63, dan kita Indonesia itu adalah 69. Skor kita itu 1108 di atas Filipina yang rankingnya 77 untuk negara OECD, dan di bawahnya lagi adalah Kambodia. Nah, yang menarik tadi dari apa yang disampaikan tadi bahwa soal skor membaca ya, karena kita punya kepentingan di sana, dan skor membaca kita pada PISA 2022 itu 359. Dan ini kalau kita dibanding dengan tahun 2018 atau 2 tahun sebelumnya gitu ya, 4 tahun sebelumnya, itu penurunannya 12 poin, karena di 2018 itu skornya 371. Itu 371 loh. Menurunnya di 2022 menjadi 359. Nah, jadi ini satu hal yang pasti dalam pandangan kami harus ada upaya untuk tidak hanya introspeksi, tapi juga mengkaji lebih jauh lagi dan menjadikan ini sebagai satu upaya nasional. Makanya tadi di awal tadi saya mengatakan harusnya ada upaya gerakan literasi sejak dini. Nah, dengan meniru seperti di Australia, seperti di Belanda, seperti di Finlandia, dan seterusnya seperti itu. Iya. Nah, mengapa ini penting? Karena dalam pandangan PISA, sekali lagi PISA, karena yang diukur adalah
anak-anak usia 15 tahun ya, itu kan SMP kira-kira ya. SMP ya. Ya, jadi bukan hanya soal kemampuan membaca, tetapi juga yang paling penting adalah memahami informasi, memahami gitu ya. Kemudian juga bisa mengkritisi. Mengkritisi ini juga satu soal yang penting ya. Jadi tidak hanya membaca, memahami. Kalau kita menggunakan taksonomi Bloom itu kan masih di bawah dia kan. Ya. Tetapi mengkreasi, menginovasi itu sudah pada posisi di atas. Nah ini yang PR-PR kita ya. Jadi berpikir kritis, berpikir kreatif harus diajarkan dari anak-anak mula. Dengan demikian bisa mendorong mereka untuk bisa melakukan banyak hal ya yang tidak hanya understanding, tidak hanya mengerti saja, memahami saja. Ini yang perlu kita tingkatkan. Dan satu lagi, kita harus berpikir dalam orientasi yang ke depan. Jadi kalau kita bicara soal generasi Indonesia Emas 2045, Itu tadi. akan sulit bagi kita ketika kita bicara dari sisi literasi kita saja masih seperti itu. Ya kan? Tantangannya banyak. Mengapa tantangannya banyak? Saya katakan bahwa secara demografi itu ada perubahan. Generasi saat ini didominasi oleh generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Ya. Yang secara behavior mereka di dalam informasi, akses informasi, pengetahuan, memanfaatkan informasi dan pengetahuan itu berbeda sama sekali dengan generasi Y dan generasi sebelumnya. Nah, akselerasi terhadap perubahan-perubahan itu harus dilakukan. Mengapa? Misalnya kita mengambil satu contoh saja, apa yang dilakukan oleh Microsoft terkait dengan civility index untuk digital civility index. Jadi digital civility index. Jadi indeks keberadaban digital. Digital civility index kita itu sangat rendah, bahkan paling rendah se Asia Pasifik. Wow. Mengapa? Lebih parah ya? Kita lihat di sana, digital civility index itu ukurannya misalnya masih banyaknya di Indonesia itu cyberbullying, perundungan secara siber. Iya. Belum lagi scamming, ya kan? Penipuan secara digital, hoax dan segala macam itu masih cukup mendominasi. Belum lagi pornografi dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Jadi kita ajarkan kepada generasi muda ini bagaimana kita hidup dalam ekosistem digital, tapi kita juga menggunakan perangkat-perangkat digital dan juga media digital untuk hal yang lebih produktif. Mengajarkan bagaimana cara menggunakan, mengajarkan bagaimana menyaring sebelum sharing gitu ya, mengajarkan bagaimana mereka bisa menghargai orang lain dalam entitas virtual sama dengan entitas yang realitas sosial seperti umumnya. Jadi literasi itu tidak sekedar baca tulis, tetapi menyangkut cara berpikir. Cara berpikir, yang paling penting itu. Dan cara berpikir juga sangat ditentukan cara kita mengkonstruksi bahasa kita, itu, Pak. mengkonstruksi tulisan kita. Ketika kita terbitnya hoax, terbitnya itu Ya. cara berpikir, Pak. Cara berpikir. Tidak sekedar menulis membaca. Tidak sekedar menulis dan membaca. Wow. Karena dia melibatkan pemahaman kita, pengertian kita, dan cara kita untuk memanfaatkan pengetahuan dan apa yang kita pahami tadi dalam bentuk konstruksi-konstruksi. Nah, konstruksi yang paling utama ya biasanya kita lakukan secara lisan, tapi juga jangan salah, ketika kita terlibat dalam media sosial, konstruksi kita rubah ke dalam bentuk tertulis. Seperti itu. Saya jadi ingat ini ada satu pepatah, orang kenyang itu tidak berebut, orang kaya itu tidak saling merayah gitu ya. Iya. Dan orang mulia itu tidak mencaci maki. Tidak mencaci maki. Nah, hoax, ujaran kebencian, Iya. itu caci maki, Pak. Betul. Jadi ada soal-soal di pendidikan kita bahwa itu hal-hal yang harus dikerjakan bareng oleh kepustakaan di pendidikan. Iya. Jadi. Sama seperti yang diungkapkan oleh Susan Keller. Susan Keller mengatakan bahwa pencapaian pendidikan setiap orang itu pada toleransi, pada empati. Empati, Ya kan? toleransi. Bukan soal pencapaian gelar ini dan itu, tapi pada pencapaian pada empati dia, toleransi dia terhadap perbedaan-perbedaan dan keragaman-keragaman. Yang kita ajarkan di literasi sebenarnya arahnya ke sana. Holistik, Pak, literasi itu ya. Holistik. Jadi kembali lagi, literasi soal kecakapan, soal tools, dia bukan tujuan akhir ya, kecakapan. Bagaimana kita menggunakan kecakapan literasi itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih produktif, pribadi-pribadi yang lebih positif, pribadi-pribadi yang lebih punya empati terhadap
orang lain. Makanya dalam pendekatan kami di program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Mengapa kata inklusi sosial penting? Karena inklusi sosial itu lawannya eksklusi, ya kan? Karena dia inklusif, dia memandang setara terhadap perbedaan-perbedaan, dia menghargai perbedaan-perbedaan itu dan berusaha merangkul dan berbagai macam bentuk kegiatan yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Meskipun mungkin mereka difabel, mungkin meskipun perempuan yang rentan, meskipun mungkin pengangguran dan kaum marginal yang lain. Itulah arah tujuan kami. Ya, ya. Baik, itu tadi angka-angka yang kita perbandingkan secara internasional, kawan-kawan. Coba nanti kita tinjau apakah secara nasional kita juga bisa untuk memperbandingkan itu, untuk melihat nanti seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Kita kembali sesaat. Baik, kawan-kawan literasi, kita lanjutkan. Kalau tadi kita melihat hasil survei PISA yang disampaikan Pak Joko sangat realistis, karena cara kerja PISA juga tidak mungkin diarah-arahkan ya Pak ya. Misalnya harus surveinya harus sini-sini, nggak bisa. Mereka punya konsep tersendiri. Kita melihat secara nasional sekarang, Pak Joko, survei Perpusnas terkini Pak, tingkat kegemaran membaca di Indonesia, petanya seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita lihat petanya, yang menarik itu untuk tingkat pembaca di Indonesia secara scoring ya, secara scoring itu nilainya 71. Scoringnya ya, scoringnya 71 itu sebenarnya terhitung masih sedang ya, tapi masih dalam sedang, tapi prosesnya mau menuju tinggi, boleh dibilang seperti itu ya. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita lihat secara perkomponen ya, perkomponen di tahun lalu, untuk rata-rata frekuensi membaca masyarakat Indonesia itu skornya 69,96 atau 5 kali per minggu. Jadi orang Indonesia rata-rata membaca itu 5 kali per minggu. Tidak setiap hari membaca ya. Kalau itu 7 hari, ini baru 5 kali ini kan. Nah, kemudian secara rata-rata lama waktu atau durasi membaca masyarakat Indonesia itu seharinya itu 1 jam 47 menit. 1 jam 47 menit. Kita nggak membedakan buku, koran, majalah atau apapun, termasuk yang secara internet gitu ya, online itu 1 jam 47 menit. Nah, kemudian secara rata-rata bahan bacaan yang dibaca oleh masyarakat Indonesia itu selama 3 bulan 5 judul buku. Ya, 5 judul buku selama 3 bulan. Jadi ngukurnya per 3 bulan bukan per bulan ya. Kalau 5 ya berarti rata-rata sebulan itu ada 2 judul lah, sekitar itu. Sebulan. Nah, itu sudah menunjukkan perkembangan yang sangat positif dibandingkan kami pernah mengukur pada tahun 2019 misalnya seperti itu. Sudah cukup signifikan lah perkembangannya gitu ya. Nah, rata-rata untuk akses internet yang kami tambahkan belakangan, karena kita melihat tadi soal demografi yang secara behavior untuk aksesnya lebih banyak yang digital, kan nggak bisa kita tinggalkan begitu saja ya. Itu kita ukur juga. Rata-rata orang Indonesia di dalam mengakses bahan bacaan secara online gitu ya, khusus untuk baca secara online ya, itu 1 jam 57 menit per hari. Jadi ini khusus untuk informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang dibaca secara online. Secara online? Ya, secara online. Itu gambarnya seperti itu. Nah, ini yang menurut saya angka yang sangat menarik ketika kita membandingkan dengan PISA. Namun, yang diukur di dalam tingkat gemar membaca masyarakat itu, kalau ini tadi, kalau yang di PISA tadi kan hanya usia 15. Usia 15. Ya. Nah, ini kalau kami dari usia membaca itu sampai 65 tahun. Oh, general ya? Ya, general ini. Jadi ini lebih menggambarkan spektrum membaca orang Indonesia lah, boleh bilang gitu. Ya, kalau tadi kan bukan khusus, pelajar. Ya, bukan pelajar. Kalau tadi kan khusus siswa ya. Jadi perbedaannya di sana. Nah, dengan demikian kita bisa memberikan semacam gambaran bahwa aktif baca kita seperti itu loh. Nggak buruk-buruk amat gitu kan. Nah, yang kurang itu sebenarnya adalah ketersediaan bahan bacaan. Gitu. Kalau dari riset kami ya, bahwa sudah lumayan sih frekuensinya dan seterusnya, sudah lumayan sih aktivitas membacanya, tapi bahan bacaan yang ada di masyarakat itu yang masih kurang. Kami melihatnya ketersediaan bahan bacaan di masyarakat ini dari representasinya di koleksi buku di perpustakaan umum.
Koleksi bahan bacaan yang tersedia di masyarakat yang tersimpan di perpustakaan umum itu baru mencukupi kurang lebih sekitar 37%. Baru Ya kan? 37%. Baru 37%. Kalau kita menggunakan standar rasio ketersediaan bahan bacaan dibanding masyarakat, UNESCO yang kita gunakan UNESCO. itu 1:2, mestinya sekurang-kurangnya setiap orang, setiap warga negara itu ada 2 buku tersimpan di perpustakaan umum. Kalau kita menggunakan dasar penghitungan jumlah penduduk 270,20 juta jiwa, mestinya itu kali 2. Nah, kalau baru mencukupi 37%, berarti ada kekurangan yang nyata sebanyak 63% bahan bacaan yang harusnya tersedia di masyarakat. Sehingga kekurangan inilah yang menyebabkan mengapa kemampuan kita, ya, tingkat gemar membaca kita, termasuk tadi siswa itu masih rendah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana upaya kita mengatasi persoalan itu. Nah, ada 3 aspek yang sebenarnya berkaitan dengan soal ketersediaan bahan bacaan di masyarakat. Aspek yang pertama adalah soal konektivitas. Kita tahu bahwa Indonesia itu negara kepulauan, ada lebih dari 18.000 pulau, yang secara konektivitas terhadap pengetahuan itu tidak sama. Ada disparitas antara wilayah-wilayah barat, wilayah tengah, apalagi wilayah timur. Apalagi, Pak? Ya, wilayah timur ya. Nah, untuk itulah upaya kami dalam cara regulasi kita mendorong pendirian perpustakaan sampai ke desa-desa. Faktanya dari 74.910 desa, itu baru kira-kira 30% yang memiliki perpustakaan desa. 70% desa kita nggak punya perpustakaan desa. Ini yang kita terus bicara dengan Kemendagri, upayanya untuk mendorong pendirian perpustakaan desa. Yang kedua, kita memberikan dukungan untuk perpustakaan berbasis moda transportasi. Sekarang ini ada mobil, ada motor gitu ya. Agar apa? Itu bisa menjadi semacam layanan ekstensi yang bisa menjangkau wilayah-wilayah yang jauh di pelosok-pelosok wilayah Indonesia gitu ya. Nah, itu ada mobil, di sana ada buku, motor juga ada buku, tetapi di mobil sekarang sudah dilengkapi dengan buku-buku digital seperti itu. Digital. Ya, buku digital. Nah, yang ketiga ialah dengan mengembangkan perpustakaan digital. Nah, itu dia. Ya kan wilayahnya jauh ya, 17.000, 18.000 pulau dan membentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, perpustakaan digital ini yang terus kita kembangkan, misalnya kita dengan adanya platform Ipusnas misalnya, Ipusnas itu kita bisa membaca dalam bentuk buku digital dari penerbit-penerbit ternama di Indonesia, dan itu sudah direplikasi oleh 259 daerah menjadi Kalteng, Jatim, Pekanbaru dan seterusnya. Blitar nggak tahu ada nggak ya. Nah itu sudah direplikasi oleh daerah. Nah, pertama soal konektivitas tadi. Yang kedua problemnya adalah soal konten. Konten ini penting sekali bagi masyarakat. Bagaimana bisa mendapatkan konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Konten-konten yang memiliki unsur kemutakhiran, kewibawaan atau otoritatif gitu ya, dan seterusnya. Nah, upaya ini yang harus kita dorong. Kalau kita ambil contoh kemarin misalnya IKAPI mengatakan buku baru itu terbit 1.000 eksemplar tidak laku dalam setahun. Selalu artinya 1.000 saja itu disebar ke toko-toko buku nggak habis 1.000 dalam setahun. Begitu. Hari ini ya? Nggak tahu apakah ini daya beli kita terhadap buku yang rendah atau memang bagaimana masyarakat terhadap upaya membeli buku ini yang menurun gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas IKAPI mengatakan demikian. Artinya bahwa terbitan-terbitan baru perlu banyak didorong, yang kalau kata Gramedia ya selain bukunya bagus ya laku dijual gitu kan ya. Jadi bisa dibeli oleh masyarakat gitu ya. Nah, terus juga konten-konten yang berbasis pengetahuan-pengetahuan lokal itu juga tidak tersedia banyak ya. Jadi ini yang masih perlu didorong gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara soal kemutakhiran, pengetahuan-pengetahuan terbaru yang dari barat atau dari Eropa dan seterusnya, itu kalau kita hitung lab time-nya masuk ke Indonesia berdasarkan pada perspektif komersial atau tadi laku enggak dan tidaknya, itu lab time-nya bisa lebih dari 5 tahun. Bayangkan ya, di sana sudah dibahas 5 tahun yang lalu nih, belum tentu kita masuk di kita nih pembahasan kayak itu.
Orang-orang yang suka membaca, para peneliti, akhirnya suka belanja ke Singapura, beli buku baru sendiri. Gitu. Ketinggalan sekali. Karena ketinggalan sekali kalau kita hanya mendadakan, saya nyari di Gramedia buku barunya, misalnya tulisannya siapa misalnya, mungkin belum tersedia gitu kan. Karena tadi, kalau kita ekspor buku itu, apakah impor buku itu apakah laku atau tidak gitu kan. Ini persoalan konten. Sedangkan juga. penerbitan versi IKP aja Betul, 1000 nggak habis. betul. Belum lagi kita baca, kemarin kan Gunung Agung tutup. Gunung Agung tutup. Kemudian terus apa itu Kinokuniya yang ada di sini, terakhir Periplus yang suka ada di bandara, yang jual buku-buku impor pun juga pada berguguran kan. Nah seperti itu, ini persoalan konten. Jadi bagaimana konten-konten penting yang memuat berbagai macam temuan-temuan baru, kajian-kajian terbaru, terus upaya-upaya terus menguatkan lokal konten, budaya-budaya di daerah, itu dituliskan oleh penulis daerah, ini yang harus kita perlu dorong. Nah, upaya Perpusnas adalah adanya misalnya inkubator literasi kepenulisan Indonesia, itu memupuk atau mengundang para penulis-penulis novum, penulis pemula untuk berani menulis dan diterbitkan secara digital. Konten-konten lokal itu ya? Iya, diterbitkan secara digital aja, dan toh sama Perpusnas ISBN-nya dikasih. Walaupun secara digital. Masuk secara digital, ISBN dikasih. Nah, kita mengundang, pengen banyak lagi para penulis-penulis daerah untuk berani menulis. Tuliskan itu, kita akan berikan ISBN, dan itu menjadi bagian penting untuk memperkaya konten-konten yang kita hasilkan khas Indonesia. Khas Indonesia. Nah, ini yang problem kedua nih baru kan. Ini kita punya kekurangan yaitu kontennya. Sehingga kalau kita lihat buku-buku di Indonesia, kalau kita lihat dari statistik penjualan gitu ya, saya masih menggunakan IKP data saya, yang paling banyak dijual atau laku di pasar gitu ya, kebanyakan buku anak-anak di Indonesia. Oh, konten anak. Ya, buku anak-anak dan buku-buku rohani gitu kan. Tapi yang buku-buku serius kurang begitu diminati. Tapi kalau novel dan seterusnya masih cukup diminati. Masih cukup ya? Iya, nah ini ya tantangan kita gitu ya, terutama para pegiat literasi ini untuk berani menulis. Sekali lagi istilahnya berani menulis, untuk kita terbitkan segera, atau istilahnya ide itu rabis, ide itu membusuk atau hilang, harus kita berani tuliskan dan kita terbitkan. Kami berikan Perpusnas ISBN-nya, kita sebarkan untuk mengisi ruang-ruang yang kosong. Ruang yang kosong itu tidak hanya fisik tapi juga secara virtual, karena pembacaan buku sekarang tidak hanya fisik tapi juga secara virtual atau digital. Begitu. Ya. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah soal konteksnya. Konteksnya. Ya, karena apa? Pendekatan tadi kita kan inklusif. Tidak semua orang membutuhkan pengetahuan atau informasi yang sama. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang mereka memang inginkan atau butuhkan. Kebutuhan mereka. Saya yang tinggal di Bogor, Bapak yang tinggal di Blitar, pasti berbeda. Gitu ya. Yang profesinya berbeda, mungkin juga pasti berbeda. Secara gender berbeda juga. Secara geografis berbeda, mungkin juga berbeda. Secara demografis yang berbeda, tentu juga pasti berbeda. Nah, pendekatan yang kontekstual inilah yang memungkinkan akses secara lebih optimal terhadap pengetahuan-pengetahuan tertentu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita harus menyesuaikan. Nggak mungkin kita robah behavior generasi milenial yang seperti itu, kita sesuaikan dengan gaya kita. Nggak mungkin, ya kan? Yang ada adalah kita menyesuaikan dengan gaya mereka. Perpustakaan harus seperti itu, harus terus-menerus mengoreksi diri, mengaktualisasikan diri, mengakselerasikan dengan perubahan-perubahan, termasuk perubahan demografi. Nah, kalau sekarang mereka lebih cenderung suka digital, tentu harus di sini lebih banyak memungkinkan iklim pembacaan secara virtual atau digital. Kita undang mereka dan mungkin kita akan kemas karya-karya, entah itu mungkin dalam bentuk naskah, kita alihwahanakan. Mungkin alihwahananya apa? Bisa komik, bisa animasi, bisa multimedia dan seterusnya. Nah, itulah yang harus kita lakukan ya. Jadi pembacaan secara tekstual yang kita dulu generasi baby boomer atau generasi Y yang kita masih menyukai buku terbitan, barangkali sudah waktunya untuk kita reformat kembali, ya kan? Tidak hanya berbasis tekstual, tapi sifatnya adalah multimodal. Oke, ya. Sahabat literasi, itu tadi kita melihat ke dalam apa yang terjadi. Ternyata Pak Joko melemparkan satu kenyataan, ternyata seperti itu kondisi penyediaan bahan ajar. Baik, kita jeda sejenak, nanti pada sesi akhir kita akan melihat
bagaimana kita dengan semacam peresmian gedung layanan perpustakaan Blitar ini, kemudian bagaimana visi perpustakaan nasional untuk menuju generasi emas. Nanti kita ulik pada sesi terakhir. Ya. Baik, sahabat literasi, kita ketemu di seksi terakhir ini. Kalau tadi Pak Joko Santoso sudah menyampaikan, menganalisis persoalan-persoalan dalam negeri, bagaimana kondisi kita sehingga kekurangan bahan bacaan menjadi isu yang tidak bisa kita pungkiri. Ini satu kenyataan yang menarik. Saya selalu menyukai kemajuan, dan di pasar-pasar produk pun yang menguasai adalah produk bangsa Viking itu Pak ya, Electrolux, IKEA, macam-macam. Orang bangsa Viking. Kalau kita ngomong Viking itu ada Skandinavia, ada Finlandia, ada bangsa Viking. Bangsa Viking. Dan satu kenyataan bahwa Finlandia dari dulu adalah salah satu negara yang patut dijadikan percontohan untuk pendidikan ya Pak ya. Tahun 2010-an mungkin sudah banyak di reel yang lewat di HP Anda sekalian, bahwa mereka pernah menyatakan selamat tinggal pada buku karena menggunakan sistem online. Tetapi kenyataannya sekarang dibalik, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada online dan kembali ke buku. Pak Joko, kita ngomong soal target kita ke generasi emas. Betul. Apa yang terjadi di Finlandia akan kurang lebih nanti akan kemana-mana termasuk kita. Menghadapi itu Pak, menyongsong generasi emas itu apa yang dilakukan Perpustakaan Nasional Pak? Yang terpikir saya pertama kali itu adalah pendapatnya Neil Gaiman. Neil Gaiman itu mengatakan dalam bukunya bahwa masa depan kita itu bergantung pada perpustakaan, membaca dan melamun. Terakhir melamun. Terakhirnya melamun. Asik ya kan, menarik itu sebenarnya kan. Provokatif dia. Nah, mengapa melamun itu? Dan disandingkan dengan membaca, proses membaca dan juga perpustakaan. Perpustakaan sudah bergerak dalam paradigma yang baru. Jadi perpustakaan tidak lagi bicara soal membaca saja sebenarnya, tapi juga bisa menjadi maker space atau co-working space, bisa juga menjadi learning hub. Kita bicara learning hub aja, berarti perpustakaan itu sebuah ekosistem yang menghubungkan secara digital dengan sumber-sumber pembelajaran dimanapun dia berada, gitu kan. Konsep co-working space juga demikian, mendukung usaha-usaha produktif setiap individu dengan menggunakan ekosistem pengetahuan yang ada di dalamnya untuk bisa bekerja dan melipat gandakan upaya untuk bisa lebih berhasil. Nah, konsepnya melamun juga begitu, bahwa kreativitas dan inovasi selalu didahului membaca dan melamunkan, mengimajinasikan gitu ya, terkait dengan sesuatu yang apa yang akan dibentuk dan diwujudkan di masa yang akan datang. Ya kan? Bukankah kita juga sekarang menikmati hasil-hasil teknologi yang dulu barangkali juga lamunan dari Leonardo da Vinci terkait dengan dia membuat layang-layang, kemudian membuat prototipe yang akhirnya menjadi pesawat terbang. Kita diasikkan dengan karya-karya Jules Verne misalnya tentang penjelajahan negara-negara, negeri-negeri yang barangkali masih dalam imajinasi kita, mimpi kita, pikiran kita, menjelajah ke dalam perut bumi dan seterusnya, menjelajah ke dalam seluruh penjuru dunia dalam hitungan sekian jam dan seterusnya, seperti itu. Karya-karya yang seperti itu masih membekas dalam pikiran kita gitu ya, dan itu membentuk upaya-upaya kita ke depan. Nah, bayangan-bayangan seperti itulah yang sekarang barangkali juga akan digali kembali gitu ya, bahwa membaca itu menciptakan suatu sensasi yang tidak tergantikan. Ada satu istilah biblioisma. Biblioisma itu satu kecenderungan bahkan ediktif dalam keadaan tertentu. Dia sebelum membaca dia menciumi aroma-aroma buku. Aroma-aroma buku tua di perpustakaan itu membangkitkan gairah dan juga pikiran-pikiran dan juga kenangan-kenangan yang pada masa lalu mungkin sudah hampir hilang gitu kan. Ada seseorang bibliofil yang mengumpulkan buku sebanyak-banyaknya dan dia tidak tahu kapan akan dibacanya. Tetapi itu seperti menimbun pengetahuan yang mungkin seperti suatu kali kita membutuhkan resep ini dan itu, ketika kita flu kita akan minum ini, dan kita merasa demam kita akan minum ini. Sama seperti kita waktu membaca. Kita ingat kemarin soal Ukraina,
dan Rusia, lalu kita ingat buku terkait dengan Blackwater misalnya, terkait dengan tentara bayaran dan seterusnya, dan itu semua sudah tertuliskan dalam banyak buku. Begitulah upaya-upaya kita dan hidup kita sehari-hari sebenarnya dibangun dari lamun-lamunan, dibangun dari ingat-ingatan, dan perpustakaan adalah lembaga yang paling aktif di dalam merekam ingatan-ingatan itu, merekam peristiwa-peristiwa itu, merekam fenomena-fenomena itu, dan dijajarkan ke dalam koleksi-koleksi perpustakaan. Oh, itu yang ditemukan oleh pemikir-pemikir Finlandia ya Pak? Ya. Saya jadi ingat dulu, saya sepulang sekolah itu Pak, mesti mampir ke persewaan komik itu Pak. Pulang itu membawa Kopingho. Kopingho. Saya begitu masuk kampus, setelah membaca 5 novelnya Maria Sarjona apa itu. Nah, Maria Sarjona, Mirawi. Saya berhasil Mirawi itu, kemudian terbitlah satu cerpen saya misalnya. Betul. Mungkin kembali ke sana ya. Seperti itu. Tidak Jadi ada sebenarnya. bukan lamunan kosong loh Pak. Lamunan setelah membaca tentunya. Iya, Bukan lamunan sekedar bengong gitu. Nah, tadi istilahnya Neil Gaiman adalah ketergantungan kepada perpustakaan membaca dan melamun. Jadi melamun diletakkan di frase yang apa itu, di langkah yang ketiga setelah kita ke perpustakaan, kita membaca dan melamun gitu kan ya. Apa yang kita lamunkan, dan banyak ahli mengatakan bahwa imajinasi. Alangkah keringnya dunia ini jika tidak ada imajinasi. Mengapa? Tanpa imajinasi tidak akan ada penciptaan, tidak akan ada kreasi. Saya setuju. Salah satu fungsi perpustakaan adalah satu unit kerja atau layanan yang penting adalah rekreasi. Nah, kadang orang suka keliru memaknai rekreasi itu seolah hanya pesiaran gitu ya. Tidak sebenarnya. Rekreasi adalah upaya yang sangat aktif, tidak pasif ya. Setelah proses membaca, setelah proses berpikir, setelah proses merenung, kita akan mengkreasi. Maka tadi saya bilang, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, target pertamanya adalah menciptakan ruang terbuka bagi publik untuk bisa belajar sepanjang hayat. Kan faktanya kita butuh pengetahuan kan tidak hanya pada waktu belajar kan. Orang selesai SMA, orang selesai diploma, orang selesai S1, orang bekerja kemudian, lalu apa? Apakah dia stop, dia berhenti, butuh mengupdate pikirannya, mengaktualisasikan apa itu kemampuannya untuk menganalisis dan seterusnya? Tidak kan? Orang masih butuh itu, dan dengan demikian kebutuhan kita akan perpustakaan itu adalah kebutuhan sepanjang masa. Ya. Itu tadi. Baik, Pak Joko, kita masuk ke bagian penting nih. Ya. Menuju ke Indonesia Emas, mewujudkan generasi Indonesia Emas. Apa langkah-langkah perpustakaan nasional dalam pembinaan literasi di daerah-daerah, Pak? Ya. Terkait dengan ini, pertama adalah memperkuat literasi dalam 3 komponen. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah di sistem pendidikan kita. Ya kan? 3 hal ini kita sasar. Keluarga, kita akan mewujudkan pembangunan literasi sejak dini. Tadi saya sudah mencontohkan banyak hal bahwa sebenarnya dari keluarga-keluarga yang membaca, bahkan riset dari UNDP mengatakan bahwa seorang ibu yang literat, seorang ibu yang literat cenderung dia akan memberikan anak-anak yang juga literat. Ketika ada peningkatan pertambahan pendidikan pada perempuan sekali lagi, dia akan menyumbangkan 10% PDB pada setiap negara. Begitu. Riset dari UNDP, seperti itu. Nah, dengan demikian, pendidikan literasi harus bermula dari keluarga. Kita dorong keluarga memiliki bahan-bahan bacaan. Lebih khusus kalau boleh tahu, ya kan, kalau saya bagi informasi aja. Jumlah kepemilikan buku di Indonesia, jumlah kepemilikan buku di keluarga Indonesia. Ya, jumlah kepemilikan buku di keluarga Indonesia atau keluarga yang memiliki buku di Indonesia itu hanya 15%. Wah. Sisanya mereka menyandarkan kebutuhan bukunya di perpustakaan. Ini yang perlu kita dorong ini ya. Jadi keluarga itu menjadi bagian penting untuk mewujudkan literasi. Jadi sasaran kita akan kita tuju di sana berarti jenjang baca untuk usia dini dan sekolah dasar. Itu penting. Karena akan membentuk itu. Jadi yang kita maksud jenjang baca itu adalah kesesuaian bahan bacaan dengan mereka, yang tentu kan bukan kita. Kalau itu anak-anak yang menganggap itu relevan dan sesuai, ya anak-anak yang jadi ini kan begitu. Itu kita sasar. Yang kedua, tadi adalah masyarakat dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Salah satu contohnya itu membuat lebih kekinian bagaimana perpustakaan itu menjadi ruang
terbuka bagi publik tadi untuk bisa berlatih keterampilan, kecakapan, belajar kontekstual dan juga mewakafkan pengalaman dan seterusnya. Nah, ini untuk masyarakat. Jadi perpustakaan umum akan kita genjot, kita akan tambah ruang-ruang baca di masyarakat. Tahun ini targetnya kita adakan 20.000 ruang baca di Indonesia, itu di desa dan juga TBM, yang dengan bantuan kalau kemarin 10 juta buku, kita akan coba 20 juta buku tahun ini. Tahun 2025 ini. Gitu ya. Selain tadi, untuk program transformasi perputaran berbasis inklusi sosial, yang semua 300 lokus kita naikkan jadi 600 lokus tahun ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem pendidikan atau unit-unit pendidikan. Ini penting karena bagaimanapun juga kita ingin mendorong pendidikan berbasis membaca, ya kan? Pendidikan berbasis membaca dengan demikian memfungsikan perpustakaan sekolah sebagai sentral memperkuat literasi siswa. Nah, dengan demikian kita akan geser, kita akan robah, termasuk juga memperkuat perannya tadi perpustakaan sekolah, tidak hanya satu titik, tetapi tersebar di ruang kelas, dan mengaktifkan pembacaan sebagai bagian penting di dalam pembelajaran di sekolah-sekolah. Mengaktifkan. Karena selama ini, relatif perpustakaan sekolah hanya dipakai untuk di jam-jam istirahat, itu pun juga jamnya sedikit, kemudian dikelola oleh guru yang jam mengajarnya kurang, dan seterusnya. Jadi tidak pernah diperankan sebagai peran sentral. Tadi saya nyatakan harus diperankan sebagai peran sentral untuk memperkuat literasi siswa dengan melakukan pembelajaran berbasis membaca. Bukan sampingan lagi. Bukan sampingan lagi. Bukan hanya 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Harusnya seperti itu. Nah, jadi kami harapkan ini ada dukungan secara menyeluruh multi stakeholder dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ristek dan Dikti, bahkan juga Kementerian PPA, Kementerian Sosial, Kementerian Kominfo dan Digital, dan seterusnya. Ini harus multi stakeholder, karena ini adalah program prioritas nasional. Ya. Baik, Pak Joko, tanpa terasa ini sudah lewat ini 45 menit. Rasanya kurang nih. Terima kasih Pak Pur. Pak, closing statement Pak, untuk dari podcastnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Blitar ini untuk kawan-kawan literasi. Ya. Terima kasih pada Dinas Perpustakaan Kota Blitar dan para pegiat literasi, Pak Purwanto dan teman-teman semua pegiat literasi. Kami harapkan tetap semangat untuk bisa memperkuat literasi masyarakat di Blitar, karena tidak ada di dunia ini negara yang maju tapi literasinya rendah. Yang ada adalah negara-negara maju itu mereka adalah yang memperkuat literasinya sejak dini. Terima kasih dan salam merdeka. Terima kasih Pak Joko atas ilmunya yang banyak tadi. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam literasi.